Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, ana bi khair. Aidan, kaifa al-utlah? Hadi mumti'. Ha? Ta'allum mumti' am utlah mumti'ah? Ha? At-ta'allum mumti' am utlah? Masyaallah. Baik, ahlan wa sahlan bihudurikum wa hudurikunna fi ma'hadina hada asy-syarif Ma'hadi Andalusia bi Huta Baru Padang Lawas Asy-Syamaliyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa huwal qa'il fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa huwal qail man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, syukur kita karena telah dikumpulkan kembali di pesantren kita yang tercinta ini, pesantren Andalusia. Man nahnu? Andalusia. Andalusia. Takbir. Alhamdulillah, semua anak-anak kami santri dan santriwati Andalusia dalam keadaan sehat walafiat sudah sampai di area pesantren ini dalam keadaan semuanya berpuasa. Nah, kullukum shaimun? Shaimun? Shaimat? Shaimat? Baik, ya semuanya berpuasa kecuali yang berhalangan ya. Puasa itu kalau dalam bahasa Arab berakar dari kata soma yasumu sauman. Soma yasumu sauman. Au soma yasumu siyaman. Siyaman. Dalam Al-Quran ada penyebutan saum, ada juga Allah menyebutkan dalam kata siyam. Tapi dari kebanyakan ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran itu hampir semua memakai kata siyam. Kecuali dalam surah Maryam di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Sayyidah Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Ya, sesungguhnya aku telah bernazar, kata siapa? Siti Maryam. Apa nazarnya? Nazar kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu puasa, saum. Tapi bagaimana puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Ma mana kallama yukallimu? Nah, saya tidak akan berbicara kepada seorang pun. Berarti menahan diri dari berbicara. Itu saum. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW tidak dibedakan antara kata saum dengan siam. Mayoritas kata ini semua merujuk kepada puasa di bulan Ramadan. Nah, saum atau siam secara lughatan wa al-imsaku awil imtina'u an syai'in. Al-imsaku
awil imtina'u an syai'in. Ma huwa shaum lughatan? Al-imsaku awil imtina'u an syai'in. Jadi saum atau siam secara bahasa itu imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri. Awal imtina', mencegah diri dari berbuat sesuatu. Al-imsaku awil imtina'u an syai'in. Nah ini nanti ada pertanyaan di akhirnya. Ya. Nah, itu kita ujikan nanti ya. Nah, ini sangat penting. Lughatan. Ma huwa shaum syam lughatan? Al-imsaku awil imtina'u an syai'in. Menahan diri dari berbuat sesuatu. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara istilah atau secara syariat, yang dimaksud dengan saum ataupun siam tadi adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasyahwati. Al-imsaku anil akli wasyurbi wasyahwati wa jami'il muftirati wa jami'il muftirati. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasyahwati wa jami'il muftirati. Ya, muftirati, aftara yuftiru muftirati. Apa artinya? Yaitu al-imsaku, menahan diri, anil akli. Apa makna anil akli? Apa makna anil akli? Dari makan, wasyurbi minum, wasyahwati hawa nafsu, atau dalam istilah lain wal jima'i, berhubungan suami istri. Wa jami'al muftirati, dan semua yang membatalkan puasa. Menahan diri dari makan, anil akli, wasyurbi, dan dari minum, wasyahwati, dan dari hawa nafsu, wa jami'al muftirati, dan semua yang membatalkan puasa. Mata, waktunya kapan? Min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syamsi. Mana min tulu'il fajri tsani? Dari mulai terbitnya fajar kedua, atau disebut juga dengan fajar shadiq. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, inilah pengertian saum atau siam secara istilah atau secara syariat. Adapun sejarah puasa itu sendiri, anak-anak kami dan pemirsa sekalian, puasa itu sudah ada sebelum umat Islam. Maka dalam Al-Quran disebutkan kama kutiba 'alal ladina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Maka sebelum datangnya Nabi Muhammad itu sudah ada puasa atau belum? Sudah ada puasa. Tapi bentuknya berbeda, waktunya berbeda. Manusia yang pertama sekali berpuasa itu adalah Arif? Nabi Adam. Sahih. Safron, ini filmnya. Nabi Adam lah yang pertama sekali melaksanakan ibadah puasa. Kapan itu? Setelah beliau diturunkan dari surga ke bumi, maka ia pun bertaubat. Bagaimana cara bertobat?
Salah satunya itu dengan berpuasa. Kapan puasanya? 3 hari dalam setiap bulannya. Yaitu disebut juga dengan puasa Ayyamul Bir. Puasa Ayyamul Bir, yaitu pertengahan bulan. Nah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 dari setiap bulan Qamariyah atau Hijriyah, ya, dari setiap bulan Hijriyah. Tanggal berapa? 13, 14, 15. 3 hari dari setiap bulan Hijriyah. Inilah puasanya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nah, inilah memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kesalahannya cuma satu ketika di surga. Apa kesalahannya? Makan buah. Lalu kemudian Nabi setelah Nabi Adam yang berpuasa itu diantaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Apa? Nabi Nuh alaihissalam. Dalam satu riwayat dikatakan puasanya itu sama seperti Nabi Adam, 3 hari dari setiap bulan. Di riwayat lain dikatakan puasanya Nabi Nuh yaitu pada 10 Muharram. Disebut juga dengan puasa Asyura. Puasa apa? Asyura. Nah, ini adalah ungkapan syukur Nabi Nuh setelah diselamatkan daripada banjir bandang yang menenggelamkan, ya, sebagian besar bagian bumi. Pada saat itu Nabi Nuh berlabuh, ya. Setelah berlayar dengan kapalnya yang besar bersama umatnya dan juga hewan-hewan yang selamat pada saat itu, ketika sudah berlabuh di sebuah bukit atau gunung namanya Gunung Judi. Gunung apa? Judi. Di situ kemudian Nabi Nuh bersyukur, lalu kemudian ia pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Di riwayat lain dikatakan beliau berpuasa 3 hari setiap bulannya, sama seperti puasanya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga berpuasa. Kapan dia berpuasa? Ketika raja yang berkuasa. Siapa yang raja berkuasa pada zaman Nabi Ibrahim? Raja Namrud. Ketika Raja Namrud ingin membakar Nabi Ibrahim dengan api yang membara-bara, sebelum itu Nabi Ibrahim sudah berpuasa. Nabi Ibrahim berpuasa. Maka ketika dicampakkan Nabi Ibrahim ke api tersebut, apa yang terjadi? Apinya berubah menjadi dingin. Dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan aman, selamat bagi Nabi Ibrahim AS. Nah, Nabi Adam puasa, Nabi Nuh puasa, Nabi Ibrahim juga puasa. Adapun Nabi Yunus, kapan dia puasa? Ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut apa? Ikan. Nah, di situ Nabi Yunus berpuasa. Adapun Nabi Yusuf, kapan dia berpuasa? Beliau berpuasa ketika ia di penjara. Kapan Nabi Yusuf berpuasa? Ketika Nabi Yusuf berada dalam penjara. Kenapa Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara? Karena dia difitnah. Oleh siapa? Nah, seorang perempuan yang cantik jelita saat itu namanya siapa? Siti Zulaikha. Ia difitnah mengejar-ngejar Siti Zulaikha. Padahal tidak benar. Tapi untuk menyelamatkan kehormatan kerajaan ketika itu, ia dijebloskan dalam penjara. Nabi Yusuf berpuasa di dalam penjara. Nabi Musa juga berpuasa. Nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam.
Berapa lama? 40 hari 40 malam. Nabi Musa berpuasa 40 malam itu sebelum beliau naik ke sebuah bukit atau Tur Sina, wa Turi Sinin. Wa Turi Sinin. Nah, ketika Nabi Musa ingin mendapatkan wahyu, beliau sebelumnya berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan begitu seterusnya. Ya. Bahkan umat Nasrani sebelum kita, mereka juga berpuasa. Dan puasanya juga di bulan Ramadan. Tapi Ramadan ini, karena Ramadan, dinamakan Ramadan itu berasal dari Ramadan. Al-irtimad, artinya al-ihtiraq. Ramadan artinya al-ihtiraq. Apa makna ihtaraqa yahtariqu? Apa? Apa makna ihtaraqa yahtariqu? Hah? Ihtaraqa. Hariq. Terbakar. Maka bulan Ramadan itu panas, terbakar. Sehingga orang Nasrani ketika itu tak kuat mereka. Mereka minta dirubah, yaitu di pertengahan musim panas, di pertengahan musim dingin. Nah, mereka sebenarnya sudah berpuasa, tapi cara mereka berpuasa beda dengan kita. Ketika itu mereka berpuasa dari mulai Isya sampai Isya berikutnya. Nah, dari mulai Isya hari ini sampai apa? Isya esok hari. Bahkan ketika awal mula puasa diwajibkan kepada umat Islam, para sahabat berpuasa seperti itu juga. Kapan mulainya? Isya hari ini sampai Isya besok hari. Maka kalau mereka itu ketiduran sebelum berbuka, ya sudah, artinya mereka tidak ada buka puasa. Lanjut sampai besoknya lagi. Kalau mereka ketiduran nih, sudah masuk waktu Isya ketiduran, dia belum berbuka. Ketika dia bangun, maka dia harus menyambung puasanya sampai besok lagi. Kira-kira tahan nggak? Ada yang tahan? Tidak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan bagi umat Nabi Muhammad. Dirubah khusus umat Nabi Muhammad. Dimulai dari terbitnya Fajar Tsani atau Fajar Shadiq sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Setelah itu berbuka. Ya. Nah, inilah rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kapan itu dimulainya? Dimulainya wajibnya umat Islam ini berpuasa itu semenjak tahun kedua Hijriah. Kapan? Tahun kedua Hijriah, yaitu tepatnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Ya, tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban turunlah ayat kepada Rasulullah dan kepada umat Islam. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, turun ayat ini. Kapan turunnya itu? Pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Semenjak itu maka umat Islam diwajibkan berpuasa sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Maka Rasulullah SAW dalam hidupnya berpuasa bulan Ramadan itu 9 kali. Berapa? 9 kali. Karena Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijri. Nah, maka semenjak diturunkan perintah berpuasa, umat Islam pun diwajibkan berpuasa. Sebelum diturunkannya ayat ini, Rasulullah pernah berpuasa.
yaitu puasa Asyura. Puasa apa? Asyura. Kapan itu puasa Asyura? 10 Muharram. Ya. Nah, dan juga puasa Bid, yaitu pertengahan bulan, tanggal 13, 14 dan 15. Inilah puasa yang sebelumnya. Maka setelah diturunkannya ini, diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan, maka puasa yang sebelumnya itu mansukh. Apa arti mansukh? Mansukh yaitu terhapus, tak lagi wajib. Yang wajib tinggal satu apa? Yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, itu dia. Maka inilah dia pengertian puasa dan juga sejarah berpuasa dari umat-umat sebelumnya dan juga khususnya puasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sekarang kita sedang berpuasa dan sudah masuk hari keberapa? Hari keempat. Dan insya Allah kita akan masuk hari yang kelima. Nah, adapun bagi umat Islam yang ikut dengan Ormas Muhammadiyah, ini sudah hari kelima. Nah, besok sudah masuk yang ke-6. Tapi kita ikut dengan pemerintah, ini keempat, maka kita nanti malam kita akan masuk ke Ramadan yang keberapa? Yang kelima. Maka semuanya anak-anakku, kita harapkan untuk bersemangat. Jangan jadikan puasa ini alasan untuk bermalas-malasan. Justru jadikan puasa ini sebagai motivasi untuk bersemangat. Semangat ibadah, semangat belajar, ya, semangat untuk semuanya. Ya, siap semuanya, anak-anak? Siap? Ya, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan di sore hari menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk pribadi dan juga pemirsa yang menonton atau melihat, menyaksikan siaran langsung daripada kultum menjelang berbuka puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan pahala, rezeki dan keberkahan untuk kita semuanya, sehat walafiat sampai kita dapat menyempurnakan Ramadan ini dan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.